Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nurjana sebagai moderator hari ini. Mungkin di sini ada anak-anak hukum ekonomi syariah yang akan menjelaskan terkait tentang suatu kontrak. Mungkin ada saudara Risaldi, Muhammad Ramadhani, Octavian, Saskia, Denisa, Destarini, sama Delima. Mungkin langsung saja ya kita ke video berikutnya. Baik, dari yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kelompok ini. Apa saja sih prinsip dan faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam perancangan kontrak ini? Yang pertama itu ada asas konsensualitas. Asas konsensualitas ini merupakan suatu perjanjian yang lahir dari awal kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua itu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini maksudnya setiap orang tuh bebas melakukan kontrak selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ketiga ini adalah prinsip penggunaan istilah. Jadi di dalam berkontrak itu kita bisa menggunakan bahasa istilah, akan tetapi kita harus menjelaskan pengertian dari istilah itu untuk memudahkan si pembaca ini memahami apa sih yang kita tulis dalam kontrak tersebut. Kemudian yang keempat itu ada prinsip peralihan risiko. Prinsip peralihan risiko ini adalah saat tertentu yang ditentukan sebagai batas keberadaan tanggung jawab suatu pihak untuk memikul resiko dalam suatu transaksi. Kemudian yang kelima, prinsip ganti rugi. Jadi dalam berkontrak ini kita tidak terhindar dari yang namanya kerugian. Jadi setiap pihak yang dirugikan itu pihak lain berhak untuk mengganti kerugian tersebut. Kemudian yang keenam, prinsip keadaan darurat. Jadi keadaan darurat adalah keadaan atau alasan di mana debitur dapat menghindari diri dari gugatan wan prestasi dari kreditur. Kemudian yang ketujuh, prinsip pilihan hukum. Dalam setiap ekonomi global, banyak dilakukan perdagangan yang bersepakat transnasional dalam membuat kontrak maupun menyelesaikan sengketa. Kemudian yang kedelapan, prinsip penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memilih modal penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjiannya. Baik, untuk lanjutan tentang faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak ada 9 ya. Yang pertama ada kewenangan para pihak. Yang para pihak itu ada dewasa, tidak di bawah umur, dan tidak di bawah pengampunan. Lalu untuk perpajakan, itu pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban para pihak untuk membayar pajak kepada negara. Lalu yang ketiga ada atas hak yang sah, yang mana sebelum kontrak disetujui oleh para pihak, maka yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah mengenai objek kontrak. Baru yang keempat ada masalah keagrariaan, yang mana perancang kontrak juga harus diperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria. Baru ada pilihan hukum, yang mana di dalam kontrak yang berlaku secara internasional, maka pilihan hukum jadi sangat penting dalam pembuatan dan perancangan kontrak. Dan yang ada lagi penyelesaian sengketa, yang mana ada litigasi dan non-litigasi, dan ada pengakhiran kontrak, yang mana dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak tersebut atau ditentukan lain. Lalu ada bentuk perjanjian standar, yang mana ada kontrak baku yang maksudnya tidak dilarang sepanjang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan dapat dibuktikan bahwa pasal posisi para pihak seimbang. Dan yang terakhir ada overmatch, yaitu ketentuan mengenai keadaan yang memaksa. Oke, jadi antara prinsip sama faktor-faktor ini saling berkaitan gitu ya? Nah iya, dari prinsip dan faktor ini memiliki timbal balik ya, yang jadi keterkaitan antara kedua belah pihak ini. Oke. Ada pertanyaan lagi, saya ingin bertanya lagi, apa sih tujuan dari tahapan perancangan kontrak ini? Nah, mungkin jawaban ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi apa nih jawaban dari saudari Delima tentang tujuan dari tahapan perancangan kontrak ini? Baik, tujuan dari tahapan pembuatan kontrak itu sendiri pada umumnya untuk terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.
Maka sebab itu, kontrak atau perjanjian ini akan melahirkan perikatan dan menimbulkan adanya hubungan hukum yang akan melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan pada intinya, pembuatan kontrak ini untuk terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum itu sendiri. Oke, jadi dari kontrak ini bisa melahirkan perikatan ya? Oke. Lalu bagaimana sih jika ada kekurangan dalam pembuatan tahapan kontrak ini? Apakah suatu kontrak itu bisa berjalan dengan baik atau tidak? Apakah kontrak itu bisa berjalan atau tidak gitu? Mungkin pertanyaan ini akan dilanjutkan oleh Bestari. Baik, dari tujuan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Delima, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Bagaimana jika dalam suatu perancangan sebuah kontrak itu ada kekurangan? Apakah suatu kontrak itu bisa berjalan atau tidak? Baik, menurut yang saya ketahui, ada beberapa faktor yang menjadi syarat batalnya tahapan perancangan kontrak ini, yaitu subjektif dan objektif. Mungkin bisa dibantu teman saya. Oke, seperti yang saya bilang, ada beberapa syarat pembatalan batalnya perjanjian. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama seperti kesepakatan kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Yang kedua ada kecakapan, itu seperti kurang dewasa atau seperti ada batas umur untuk membuat kontrak yang sah. Itu kedua syarat tersebut disebut syarat subjektif karena menyangkut orang. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu syarat objektif karena menyangkut hukum, karena pembatalan kontrak ini mutlak karena hukum, seperti tidak pernah terjadi jika kontrak ini batal. Yang keempat karena keabsahan halal. Nah, di sini sendiri seperti kontrak ilegal, kontrak palsu yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi mungkin itu 4 syarat pembatalan kontrak. Jadi ada yang objektif sama subjektif. Ya, subjektif yang menyangkut orang dan objektif itu pembatalan karena hukum. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur dan anatomi yang terdapat dalam suatu kontrak ini? Nah, mungkin kalau dalam cara pembuatan kontrak dan struktur tersebut bisa dijelaskan oleh teman saya, itu Kia dan Okta. Oke, jadi pertanyaan saya yang tadi, bagaimana struktur dan anatomi yang terdapat dalam suatu kontrak? Mungkin strukturnya dulu deh, apa struktur dalam suatu kontrak? Mungkin saudara bisa menjelaskan. Jadi begini, struktur itu ada 4 ya. Satu Judul itu adalah suatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan yang sering disebut sebagai kepala karangan yang biasanya ada dalam suatu kontrak. Lalu yang kedua itu identitas para pihak, yaitu adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu nama, tempat tinggal atau pekerja sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga itu isi kontrak. Isi kontrak tersebut adalah itu saksi para pengenal. Nah, lalu yang keempat itu ada penutup. Nah, penutup ini adalah surat perjanjian yang dibuat untuk alat bukti yang dapat dipergunakan kemudian jika tersedia konflik atau sengketa dalam kontrak tersebut. Nah, terakhir yang tidak dibolehkan pula pada bagian penutup ini tentunya adalah tanda tangan para pihak yang bersangkutan dalam kontrak tersebut. Oke, jadi tadi ada 4 ya, dalam strukturnya ada 4, ada judul, identitas, isi, sama penutup gitu. Iya. Oke, lanjut yang anatomi. Mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Saskia. Baik, anatomi yang terdapat dalam kontrak itu pertama awal akta terkait dengan komparisi atau salah satu yang dimuat di awal akta, contohnya judul, nomor identitas para pihak, contohnya KTP. Yang kedua, badan akta.
yang berisi premis atau suatu latar belakang atau alasan dibuatnya perjanjian. Yang kedua ada isi, yang ketiga ada saksi pemenang atau saksi yang dibawa oleh para pihak. Yang terakhir ada akhir akta yang berisi saksi notaris atau karyawan notaris yang minimal 2 orang. Yang kedua ada keterangan dibaca atau tidak. Dan yang terakhir ada keterangan ada atau tidak ada perubahan. Oke, jadi tadi ada 3 ya, awal akta, badan akta, sama akhir akta. Oke. Baik, seru sekali ya perbincangan kita hari ini dari ada prinsip yang harus kita perhatikan. Tadi ada 8 ya? Iya, Oke, terus juga ada faktor-faktornya, terus kok tujuannya. Ternyata itu memang ada yang harus kita perhatikan. Terus juga kalau misalnya kekurangan dalam pembuatan satu kontrak itu, kontraknya bisa dibatalkan, dan itu ada tergantung sama 2 faktor, subjektif sama objektif. Lalu ada juga strukturnya yang sudah disebutkan oleh sama saudara Oktav, yaitu ada judul, identitas, isi, sama penutup. Juga ada anatomi yang sudah disebutkan oleh saudari Saskia, yaitu ada awal akta, badan akta, sama akhir akta. Oke. Jadi gimana nih kalau misalnya mau buat ada kesalahan dalam akta, kita harus kemana nih? Nah, mungkin itu tuh kita bisa langsung mendatangi notaris terdekat di daerah tempat kita tinggal mungkin untuk segera mengkonfirmasi mengenai kesalahan-kesalahan data tersebut. Oke. Baik. Mungkin kita tutup saja ya perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin jika ada salah dalam perbincangan kita hari ini, mungkin harap maklum karena kita juga awam terhadap kita juga manusia biasa yang pasti ada salahnya. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya Nurjana sebagai moderator pamit undur diri. Kita tutup saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.